Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam video ceramah kali ini dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Teman-teman, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu dan kenapa itu penting? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kesehatan mental itu adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Terus, kenapa itu penting? Karena kesehatan mental itu bisa mengubah cara seseorang dalam mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, saya di sini akan memberikan sedikit pencerahan ataupun pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan mental. Nah, penyebabnya apa aja sih? Jadi, beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa, yaitu jika terjadinya cedera pada kepala, adanya riwayat kekerasan saat masih kecil, stres yang berat, atau bahkan mengalami pelecehan. Dilihat dari media sosial dan televisi, kasus bunuh diri pada remaja semakin meningkat. Kasus bunuh diri ini terjadi karena gangguan mental yang membuat gelap mata untuk mengakhiri hidup. Berdasarkan WHO Global Health Estimates 2021, jumlah kasus bunuh diri di Indonesia di tahun 2019 aja nih udah mencapai 6.544 kasus. Wah, itu banyak banget sih. Nah, itu pun yang kehitung, bisa aja lebih dari perkiraan, lebih dari angka tadi. Lalu gejalanya, gejala terjadinya gangguan pada mental, yaitu berteriak atau berkelahi dengan keluarga ataupun teman, lalu delusi, paranoia atau halusinasi. Ketidakmampuan dalam mengatasi stres atau masalah sehari-hari juga termasuk loh. Lalu adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah ini nih, menyakiti diri sendiri tuh kayaknya udah melekat banget. Apalagi buat Gen Z sekarang ya. Itu parah banget sih kalau menurut saya sendiri. Oke, kita lanjut. Gangguan kesehatan mental yang tidak segera mendapatkan penanganan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik pengidapnya. Ini termasuk gangguan jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, gangguan tidur, atau insomnia, sakit kepala, dan gangguan pernapasan. Tak hanya kondisi fisik, masalah kesehatan ini juga berdampak pada aspek lain kehidupan pengidapnya, misalnya kesulitan membangun hubungan sosial, masalah keuangan, risiko menyakiti diri sendiri atau orang lain, merasa terasing dari lingkungan, dan kesepian. Nah, ini cukup penting ya guys, terutama buat kalian yang sekarang Gen Z ya. Makanya kalian tuh harus benar-benar menjaga kesehatan mental kalian itu karena ini. Karena wah, kalau nggak segera mendapatkan penanganan, ini bakal berdampak sangat buruk sih, berdampak buat kehidupan kalian juga. Seperti yang udah saya sebutin tadi, kayak gangguan jantung, lalu tekanan darah tinggi, bahkan stroke juga. Itu penyakit yang tidak bisa kita anggap remeh ya. Lalu untuk menjaga kesehatan mental harus gimana? Nah, ini dia. Untuk menjaga kesehatan mental tetap optimal, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu rutin berolahraga seperti berjalan santai atau jogging. Nah, ini biasanya tiap weekend ya kita lakuin. Kedua, konsumsi makanan yang sehat. Ketiga, istirahat yang cukup. Nah, ini dia nih. Gen Z mana mengenal istirahat cukup, begadang aja. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur malam sekitar 7-8 jam setiap hari. Jadi jangan banyak begadang buat push rank. Nah, takutnya nanti jadi stres berat kan, udah low stres berat, terus kena gangguan mental. Ih. Lalu yang terakhir, yaitu lakukan hal yang menyenangkan. Kalau kalian lagi capek atau bosan nih, bisa tuh kalian nyoba buat lakuin hal yang menyenangkan, kayak main game, jalan-jalan keluar, jalan bareng teman atau keluarga. Itu boleh banget. Atau kalau kalian punya sih jalan sama ayang juga, itu bisa jadi jalan keluar ya untuk melakukan hal yang menyenangkan. Jangan salah,
hal yang menyenangkan kayak tadi emang terdengar simpel, tapi itu bisa jadi cara untuk mengatasi stres. Nah, dalam menghadapi tantangan masalah kejiwaan, selalu ingat nih, kalau kalian itu gak sendirian. Kalian itu punya banyak orang lah, ada banyak orang yang siap buat dengar cerita kalian, mendengar apa yang kalian pendam. Kalau kalian memendam nih, kalau kalian pendam apa yang kalian rasakan nih ya, itu sama aja kayak kalian nyimpen bom waktu di mana suatu saat pasti akan meledak. Dan yang parahnya kita nggak tahu kapan. Maka dari itu, apabila kita mempunyai masalah, alangkah lebih baik kita menceritakan ke orang yang tepat dan kita percaya. Misal sahabat, orang tua, psikolog, atau bahkan pacar. Sekali lagi, kalau itu punya. Nah, marilah kita menjaga kesehatan mental demi kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tentram. Juga demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Saya sangat merasa dihargai. Semoga dengan ceramah yang saya berikan ini, kita semua bisa mendapatkan pencerahan dan juga menambah pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental. Jika terdapat kesalahan pada perkataan saya, mohon dimaafkan karena saling memaafkan bisa membuat balikan dengan mantan. Si Jupri lagi makan ikan, di nasinya ada batu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.